Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya melalui ibadah yang akan berlangsung pada hari ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Sakramen baptis anak di GKI Kebayoran Baru yang kedua dalam tahun ini akan dilayani pada hari Minggu 11 Juni yang akan datang. Tercatat 10 orang anak akan dibaptis pada kesempatan tersebut. Persiapan bersama dengan para orang tua akan diadakan pada hari Kamis 8 Juni pukul 18.00 bertempat di gedung gereja. Mohon perhatian dan kehadiran para orang tua yang berkepentingan. 2. Pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis jemaat dan pengurus wilayah akan diadakan pada hari Senin 12 Juni pukul 19.00 tertempat di ruang pertemuan Athena. Saudara-saudari calon anggota baru yang namanya tertera dalam warta jemaat dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. 3. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Makasih. Pertama, pada tanggal 24 Mei yang lalu, di Atambua, NTT, Ibu Juliana di Mululu Loemau, ibunda dari Bapak Alphonse Loemau dari wilayah 4, dan telah dimakamkan pada tanggal 26 Mei di Atambua, NTT. Pada tanggal 31 Mei yang lalu, di Jakarta, Ibu Rita Sri Astuti Siwabesi, ibunda dari saudara Glenn Siwabesi dari wilayah 9, dan telah dimakamkan pada tanggal 1 Juni di Jakarta. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Komisi Persekutuan Doa GKI Kebayoran Baru mengadakan kegiatan seminar doa yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Juni pukul 9.30 bertempat di ruang pertemuan Athena. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti acara seminar ini. 5. Dalam sepekan mendatang, ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di komplek gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudari sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. 6. Raju Tenun Kabar Baik Membentangi Sumba, menyebarkan kabar baik ke seluruh negeri dan mewujud nyatakan firman Tuhan untuk menciptakan manusia dan dunia baru yang penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari, merupakan panggilan semua orang beriman di mana-mana tempat. Panggilan dari waktu ke waktu ini akan diwujudkan dalam bentuk pelayanan berupa mission trip. Melalui kerjasama yang saling memberdayakan antara GKI Kebayoran Baru dengan jemaat di lingkungan Gereja Kristen Sumba atau GKS, dan juga STT GKS di Lewa. Penayangan video di setiap ibadah minggu sejak tanggal 21 Mei lalu hingga minggu ini ingin memberi gambaran mengenai situasi jemaat di Sumba. Kita akan mengawali pelayanan ini dengan beberapa pilihan kegiatan di mana jemaat dapat saling mendukung dan menjadi berkat. Mari merajut tenun kabar baik membentangi Sumba bagi kemuliaan nama Tuhan.
pendidikan. Tahun 2017 ini, Mission Trip GKI Kebayoran Baru mengunjungi umat Gereja Kristen Sumba atau GKS di 2 tempat dan 1 lembaga pendidikan teologi GKS. Di Desa Loloole, berdiri sebuah gereja kecil dengan jemaat yang bersemangat tinggi untuk memberitakan firman Tuhan. Namun, karena keterbatasan ekonomi, jemaat ini masih beribadah di gedung gereja sementara dengan fasilitas seadanya. Jemaat gereja ini juga menghadapi berbagai pergumulan lainnya, terutama dengan masih kuatnya sinkretisme di daerah setempat. Supaya kami doakan didukung, supaya Tuhan pakai gedung gereja ini yang ada untuk bawa jiwa-jiwa, Tuhan kirim jiwa-jiwa datang beribadah. Apa gunanya juga kami bangun gereja ini kalau tidak ada jiwa-jiwa yang beribadah kepada Tuhan. Berbeda dengan GKS Ranting Loloole, GKS Kerenapu di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya sudah memiliki gedung yang permanen, sehingga kebutuhan utama mereka lebih kepada pembinaan jemaat. Gereja perlu begitu ambil bagian untuk membentuk karakter mereka, dan memang secara khusus saya sih mengambil bagian khususnya untuk komisi pemuda dan juga komisi anak dan remaja. Menanggapi berbagai pergumulan masyarakat Sumba, Sekolah Tinggi Teologi GKS, lembaga resmi pendidikan teologi GKS yang berlokasi di Lewa, Sumba Timur, berupaya mempersiapkan tenaga-tenaga pelayan yang siap membina umat menjadi garam dan terang. Bagaimana mengabarkan Injil menjadi kabar sukacita itu melalui sebuah tindakan atau aksi. Pengolahan lahan kering dengan cara modern. Terus buat pupuk organik, menyebarkan mahasiswa ke jemaat-jemaat, ada dari ujung Pulau Sumba ke ujung Pulau Sumba kami sebarkan mulai dari semester 4 sampai pada semester 8. Beberapa orang dosen masuk ke sekolah-sekolah di wilayah Sumba Timur memberikan pencerahan kepada anak-anak sekolah SMA terkait dengan penjualan manusia, terus juga pembodohan yang dilakukan oleh agen-agen yang menarik perhatian untuk munculnya TKI, TKW, tetapi sesungguhnya ilegal. STT GKS masih menghadapi berbagai tantangan terkait kurangnya sarana dan prasarana penunjang, serta menurunnya jumlah mahasiswa akibat permasalahan ekonomi. Dengan berbagai potensi yang Tuhan berikan, kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesaksian dan pelayanan bersama dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Pelayanan yang dibutuhkan bukan hanya bersifat karitatif melalui pemberian materi, namun juga reformatif dan transformatif sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mempercayai kita. Tuhan ingin kita ikut serta dan mengalami karya Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang yang kita layani itu melakukan sebuah karya yang luar biasa. Jemaat sekalian diharapkan dan diundang terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi. Daftarkan diri Anda pada meja informasi Mission Trip 2017 yang ada di pintu gerbang timur dan selatan di GKI Kebayoran Baru. Lagu setelah berkat adalah NKB 100 ayat 3. Jika ada lembaran dalam liturgi saudara-saudari yang terlepas, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya melalui layar multimedia. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah ini berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam rangka Hari Pentakosta, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Tohom Marison Pardede. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara kami persilakan untuk bangkit berdiri. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ, kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau.
Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Ya Roh Kudus, 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 ya Roh Kudus,
Curah roh ilahi dari surga yang cerah, sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk ikut serta dalam ibadah kali ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, pun termasuk dosa-dosa kami. Dalam keheningan ini kami mengaku ya Tuhan, bahwa banyak dosa dan keterbatasan dalam kehidupan kami. Sehingga dosa dan keterbatasan kami membuat diri kami tidak mampu untuk menemukan Allah di dalam segala, dan tidak sanggup untuk melihat rencana Allah dalam diri kami dan sesama. Dengan pertolongan rahmat-Mu, berilah kami kekuatan untuk menghindari apa saja yang menjerumuskan kami ke dalam dosa. Kasihanilah juga usaha dan jeripayah kami yang berserah, yang menuju kepadamu. Sebab kami tidak akan dapat mencapai segala sesuatu tanpa Dikau. Ya Roh Kudus, limpahilah umat-Mu dengan sabta karunia-Mu, dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalamnya, agar kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, selalu bergembira karena penghiburannya, dan mengenal dan mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Roh-Nya yang kudus. Semua ini kami haturkan kepada Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah
dalam anugerah dan cinta Tuhan, kita menerima berita anugerah seturut Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyatakan salam damai bagi saudara kita. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Datanglah ya sumber
ada kasih abadi, rantai hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagimu.
dengan sikap berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, nanti pada bagian saya mengajak kita berdoa, doa Bapa kami. Barangkali Bapak Ibu bisa persiapkan teks yang Bapak Ibu akan baca dalam bahasa Ibu Bapak Ibu masing-masing. Ada bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Bali, Makassar, Nias, Dayak, Tetun, Inggris, Tionghoa, Belanda. Jadi disiapkan dulu dan fokus dengan bahasa yang kita akan ungkapkan nanti dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Curahan Roh Kudus atas para rasul yang kami rayakan saat ini, meyakinkan diri kami sebagai umat-Mu bahwa Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap lintas peristiwa dan dalam perjalanan peziarahan kehidupan kami, Engkau selalu hadir, Engkau selalu menemani. Oleh karena keyakinan itu ya Allah, dan oleh karena semangat Pentakosta, kiranya kami sebagai mempelai-Mu dapat terus menjaga untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kesetiaan. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan pengantaran Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia, dan selalu merasa gembira atas penghiburannya. Kami berdoa untuk setiap anak, setiap remaja, dan setiap pemuda. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya kami sebagai anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, terus bertumbuh dalam iman yang kuat dan memiliki semangat yang tinggi untuk menimba ilmu yang luas. Kami berdoa bagi para orang tua, bagi para pendidik. Biarlah kami sebagai para orang tua, para pendidik, memiliki cinta, memiliki kasih dalam mendidik, dalam mendampingi anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk kesatuan keluarga. Ya Roh Kudus, datang dan penuhilah hati kami, agar kami dapat saling mengasihi, agar kami dapat saling menolong, penuh cinta dan penuh damai terhadap anggota keluarga kami. Biarlah kesatuan dalam keluarga yang adalah gereja kecil boleh terwujud, sehingga kami sebagai keluarga menjadi satu cinta, sama seperti Kristus yang mencintai gerejanya. Kami juga berdoa bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.
Ya Bapa, semoga bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa kami, bangsa Indonesia, tetap setia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai religiositas, penghargaan akan martabat kehidupan manusia, dan menghargai perbedaan iman, perbedaan keyakinan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Kami juga berdoa bagi para pemimpin agama dan umat beragama. Allah Bapa penuh kebijaksanaan, kami berdoa kiranya Engkau memampukan mereka untuk selalu bijaksana dalam menggembalakan umat-umat-Mu. Berkat curahan dari Roh Kudus-Mu, memampukan mereka untuk menjadi pelayan yang rendah hati, menjadi pelayan yang mau melayani, menjadi pelayan yang mau mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Secara khusus kami bersyukur dan kami berdoa atas peringatan peristiwa 500 tahun reformasi gereja yang akan dirayakan pada tahun ini. Kami bersyukur bahwa Allah menyatakan karyanya lewat peranan reformator-reformator gereja. Kami mohon kiranya Engkau juga menyatakan karya besar-Mu di tempat ini, terkhusus di gereja GKI Kebayoran Baru. Lewat peranan pendeta, lewat peranan penatua, karyawan, jemaat, simpatisan, atau siapapun yang ada di sini. Agar kiranya gereja ini yang adalah tubuh Kristus yang esa dapat bersatu dan dapat melangkah bersama-sama untuk membangun kehidupan dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami dalam kelemahannya, Bapak Petrus Mulyadi, Ibu Stella Maris Siagian, Bapak Asli Manau, Bapak Sugono Mahargono, Bapak Ibu Romi Paleka Helu, Ibu Dwirawati Tambunan, juga Buria Simatupang. Kami mohon agar roh mereka tetap menyala-nyala, sekalipun fisik dan batin mereka sepertinya kering. Tapi kami percaya Engkau akan memuaskan mereka dengan roh-Mu yang kudus, dengan cinta, dan sepanjang hidup mereka mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya pada kuasa-Mu, ya Roh Kudus, pada Engkau yang berkuasa. Dengungkan kembali dengan cara-Mu, agar kekasih-kekasih kami boleh kuat dan teguh. Biarlah mereka mempercayai bahwa hidup mati ada di tangan-Mu, dan lebih dari itu, bahwa mereka berharga di mata-Mu. Kuatkan juga dengan roh-Mu yang teguh setiap anggota keluarga yang mendampingi dalam kesesakan, dalam keterdesakan, dalam kepedihan. Kuatkan, teguhkan, hiburkan, dan ajar kami juga sebagai saudara boleh meneguhkan dan menyemangati kekasih-kekasih kami. Kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Alphonse Lumau dan keluarga Glenn Siwabesi ketika ibunda mereka dipanggil oleh Tuhan. Penghiburan-Mu, cinta kasih-Mu biarlah mengalir di tengah keluarga besar Lumau dan Siwabesi. Biarlah tetap Roh Kudus menenangkan, membuat damai, tapi juga membuat mereka sanggup melihat karya Tuhan sepanjang mereka hidup di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya hanya Engkau, ya Roh Kudus, yang sanggup menguatkan, menolong kami melewati lembah kekelaman, melewati pergumulan-pergumulan yang menyesakkan sekalipun. Kami mau percaya, Roh Kudus, bahwa sebentar kami memasuki kehidupan minggu kerja yang baru. Kami punya keyakinan sekarang ini, kami tidak selalu sendiri. Engkau ada, dan ajar kami menghargai kehadiran-Mu.
dan kami boleh konsultatif denganmu. Kami boleh berdialog denganmu, memohon hikmatmu, memohon pencerahanmu, memohon pengajaran dan peneranganmu melalui langkah-langkah hidup kami ke depan. Anak-anak kami yang masih menghadapi ujian, saudara kami yang berada di persimpangan jalan untuk memutuskan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kiranya Engkau bimbing. Juga dunia yang Kau kasihi, di mana kami Tuhan tempatkan, kami mulai sekarang ini meyakini bahwa kami berani menyatakan hal-hal luar biasa bagi seisi dunia di mana terdekat dengan kami, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, menyatakan cinta kasih Allah yang besar. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang terjadi. Secara khusus kami menyerahkan rencana jemaat-Mu melakukan mission trip ke Sumba. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami, terutama kami yang telah rela untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di sana. Kami mengucap syukur untuk seluruh upaya dan cinta kasih umat-Mu menanggapi kasih karunia ini, supaya kami kelak di mana Tuhan mengutus kami boleh hanya semata-mata mengandalkan dan mempercayai kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur juga karena Roh Kudus telah menolong kami apabila ada yang sumpek, yang sesak, yang tak terucapkan, yang tak terkatakan tentang pergumulan-pergumulan kami kepada Bapa di sorga. Itu adalah kebahagiaan kami tersendiri. Roh Kudus menolong kami berdoa. Lebih-lebih karena kami juga telah diajar oleh Tuhan Yesus untuk juga menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan
Mari kita bawa dalam doa. Ya Allah, terimalah dan syukur kami sampaikan kepadamu atas berkat dan anugerah dalam kenyataan hidup kami. Saat ini kami datang untuk memberikan segenggam beras dan sedikit sebagian yang kami punya. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan hormat kami kepadamu, dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan oleh gerejamu untuk keperluasan kerajaanmu. Berkatilah dan terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa. Amin. Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru sungguh mengucapkan terima kasih atas keterlibatan kita dalam upaya-upaya memaknai kehidupan bersama sepanjang minggu-minggu Paskah dan Pentakosta, dan juga masih kita akan melanjutkan pelayanan bersama untuk pelayanan mission trip ke GKS Sumba. Kiranya kita masih juga diberi kesempatan apabila di antara Bapak Ibu yang ikut dalam pelayanan karitatif, reformatif ataupun transformatif. Dan kita mau percaya karena memang kita memiliki Roh Kudus, dan oleh karena itu Dia akan terus meluap di hati kita. Saudara, terimalah Roh Kudus yang telah tercurah. Pergilah dan berkaryalah bersama Roh Kudus. Dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Berubah kasihnya, sejarahmu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang datang menjadinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan
terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Angin